anak yang soleh, ilmu yang berdakwah jariah. 3 tu nak putui. Lah dikatuan itu. Nah, doa anak salehku itu tergantung awak mendidik, Bu Pak. Apakah kita peduli atau tidak? Nampak hasil didikan awak itu ketika andaikan kita semasa di dunia awak peduli. Oh, kau main HP, internet anak awak, jangan awak biang saja. Awak solat ke masjid, tetapi anak awak main game saja. Main TikTok tangan ke atas, goyang-goyang pinggul kanan kiri, bersepi-sepi di waktu orang azan. Padahal itu adalah al-khawfu minal jalil. Allah yang mengundang. Hakikat takut kepada Allah itu adalah dalam surat An-Naba ayat 31 itu adalah menyerukan bahwa innalil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yang diberikan oleh Allah surga. Jadi keluarga orang bertakwa, keluarga orang yang beriman, orang yang menghargai undangan Allah. Yang undangan Allah artinya setidaknya anak awak memahami adora separeso dengan menancapkan keimanan kepada anak awak sebelum awak tamutunna illa wa antum muslimun, mati kecuali dalam keadaan Islam. Oh, baka tutuino banar ruhwa marato-rato Bapak malah nak kandungan dan oi para lu dibisiakan ko upi rambala paku nak tarang jalan ke para ko upi elok laku nak sayang orang kawa. Tanamkan pada mereka Bapak. Kok kalalo, kok katidu, kok makan, ingatkan sekalian doa kepada anak kita. Karena kalaulah mengalir doanya sekalian itu Bapak, kalau minum anak kau Bapak, ayah kau mengalir cahaya Allah, cahaya Muhammad. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya akan tertancap kulitnya hamparan kebetullah, tulangnya tiang kebetullah, uretnya kawek kebetullah. Kenapa? Kalau umpamu anak awak pamonya minum Bapak, ini Bapak perhatian minum. Lah, pamonya nak baca bismillah nak kau minum. Awak tegur awak perhatian. Kadang dia lawinya nyeduduh hasil langsung. Padahal hakikat kita memakan nikmat Tuhan itu kalau tidak kita mulai kullu amrin zibalun lam nunda bihi bismillah wa abtar. Pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu buntung dak berkahnya. Kata ayat itu Bapak, la'anatuka ibadah Allah, terkutuk engkau wahai hamba Allah, engkau minum nikmat Allah tapi tidak engkau ingat Allah yang menciptakan air ini. Tetapi kalau awak minum ayiku mudiku Bapak, bismillahirrahmanirrahim, minum Bapak, isiun di step lo. Hamidani ya abdi, azkurni azkurtum. Mengingat hambaku, mengingat dia adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir aturan Allah termohon. Itulah setiap sesuatu yang dimulai dengan keberkahan nama Allah, maka anak itu berjalan dalam cahaya Allah dan Muhammad. Tapi tidak pernah awak tancapkan kepada anak awak, banyak keluar kota besok. Nah, kini amak yuan tidak mencari awak, tidak solat, tidak mencari awak berbuat kemungkaran, mencilo atau segala macamnya. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi ini bisa saja menghancurkan, melarikan ruh kamu dari jasadnya seketika kalau dia inginkan. Apakah kamu siap nak? Nah, andaikan kamu tidak solat nak, diambil tali nafas kamu, Allah pisahkan jasad dari ruhmu, Allah pisahkan jasad dan ruhmu. Apakah kamu bisa menghentikannya nak? Lihatlah, lautan bisa saja kapanpun Allah muntahkan. Lihatlah gunung, lihatlah hotel Ambancang, kapan saja bisa Allah letuskan. Itu buktinya Allah bisa mengambil nikmat yang kita pakai kapanpun, dan kita harus siap menerima segalanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, andaikan kita telah mengajarkan prinsip agama kepada anak kita, bekali anak kita dengan agama menjadikan hidupnya terarah, dengan ilmu menjadikan hidupnya mempermudah hidup dunia dan akhirat. Dengan ilmu kita isi otaknya, dengan keterampilan kita isi tangannya, itu bisanya memandikan dan mengkapan nyawa isu. Tapi awak dari kini tidak ada menancapkan agama, ilmu pengetahuan, ilmu dunia saja awak isi. Balo menyoka memandian dan mengapan nyawa supaya tak tentu nak baca. Ya nak? Bara cabiat dan kai kapan tu hanya dengar. Tarik lo.
Solat jenazah saya beko Bapak. Kalau dia ada diajarkan ilmu agama kepada anak awak, resiko kawak. Di paso saya, angku saya lah jadi imam, anak kandung lah. Beko nyoba solat jenazah kau rukuk aja sujud. Allahu Akbar saya. Nyoba 5 takbir atau 9 takbir beko. Ada yang seperti itu Bapak. Nah, sebelum seperti itu, kini orang tua lah banyak meninggal, ulama lah banyak nanpai, senior awak banyak ndak ada. Karena ustaz adalah pengalaman ibu pak untuk pembelajaran bagi awak. Dalam satu perkampungan banyak perumahan, ala tabi matu ala pita padam cari matahari bapak. Ndak ada surah Allah nama mandian mengapani ini bapak. Nyejapui lah pak ustaz. Kalau diperhatian masaji ulama ada kayak itu. Kiranya yang sianu ku pak ketua ndak pernah mencaliak pai ke masaji. Ada meninggal orang ndak pernah nyecaliak bapak. Beruntung lagi bapak aku punya organisasi keagamaan perkokoh tarui. Jadi semakin aco mencari orang meninggal, orang ringan kaki orang kuat mencari awak. Semakin aco awak mendoakan orang banyak loh. Nanti ketika awak tutup mata mendoakan awak. Semakin aco awak mengajarkan anak awak mendoa, ketika awak meninggal aco puluh anak awak mendoa. Tak peduli awak, tak pernah mengajarkan anak awak mendoa dengan ilmu agama, maka anak awak tak peduli puluh dengan agama. Awak diselimutkan tidak dengan nilai agama oleh anak-anak kita. Itu artinya apa yang kita tanam selama di dunia itu yang akan kita tuai dia ketika menghadapi kematian nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kehidupan ini persiapkan karena hidup kita sementara. Perkokohlah anak yang soleh itu yang pertama bapak. Kalau anak yang soleh itu dapat ketika awak setidaknya sekurangnya di alam barzah, di tempat yang gelap, awak mengharap Allah takkan naju ambo di anak ambo lain yang di dunia. Ketika Allah babalik orang 7 langkah di tanah, pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Kawan galak mudah dicari, kawan menangis jarang kawan galak ya banyak. Kalau banyak piti, itu kawan ambo mah. Kalau anggota dewan itu sahabat ambo mah. Kalau lambak bangkrut awak, lah ya tu tapai awak nak dorang dekat awak dah. Kalau nampak awak kau meminjam, orang lari-lari orang awak. Iya dah bapak. Itu kenyataan dalam kehidupan itu. Kalau dapat awak kawan kau pak sakit samu dirasakan, senang samu dinikmati. Ibarat tangan kanan dia tangan kiri, itu tujuan organisasi kok. Tangan kanan dia tangan kiri bapak mengajarkan. Kalau tangan kanan menteri yang menerima ameh jopera narancak-rancak tangan kanan. Kalau tangan kiri lah ada kumu-kumu hanya cuki saja, ciri dong ciri sekalian ciri. Tetapi tangan kanan ketika dia mendapatkan sesuatu yang bagus dia terima. Tangan kiri engkau telah capek, telah susah payah. Karena engkau peduli kepadaku, maka aku berikan jam emas. Abi ame tinggal ame tasi, abi ame tinggal basi. Dia lakena jam meneko. Senang tangan kiri. Jadi hiduplah semasa di dunia ini dengan bentuk kepedulian kepada anak kita, harta kita, keluarga kita, supaya menjadi penolong bagi kita nanti. Jadi itu adalah yang pertama, kematian mengajarkan kita bahwa kita hidup sementara. Dan apa yang harus kita sombongkan, permantap hubungan dengan Allah, permantap hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, taat kepada Allah, hubungan sesama manusia, persiapkan kepada keluarga kita, bentuk kepedulian. Keluarga anak-anak kita, bentuklah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakan kita. Ad-doa yadfa'ul bala, yang akan menolak kuburan itu dari segala bencana dari doa anak kita. Andaikan kita tidak mendidik anak kita, bapak, awak mendidik anak awak, mata kuluna mimba di apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Ketika awak meninggal, bu, pak, ibu tiwanda, ketika awak meninggal, inyo baca kak bagalumun tangan jodarah gara-gara memperebutkan harta. Itu dari awak juga bapak. Ndak ada seorang Allah menake do. Ndak sibuk menyelenggarakan jenazah awak do. Tetapi harta mana yang diperebutkan, bara bagian ambo, bara bagian apa. Maleleh matuhru tu bapak ketika dipusung ke liang kubur. Tetapi kalau andaikan anak yang tidak soleh
yang kita tinggalkan anak yang saleh ketika kita meninggal di alam barzakh. Ketika itu inyo bala apik, bala 5, bala 6. Kata malaikat, "Iko asal dari anak engkau, anak yang soleh." Kau bala apik lah 5 lah 6. Dia gilam bala apik lah 5 lah 6 nya tu. Barasa kuat, barasa kepala orang tuanya. Marato ingin babalik ke dunia. Kenapa? Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kemudian apabila anak yang soleh kita dapat, nyobacon surah Al-Ikhlas, nyobacon trikul, nyobacon khatmul Quran. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku. Qul huwallahu ahad, Allahus somad." Datang malaikat, ini wesel dari anak yang soleh. Qul huwallahu ahad, Allahus, diiringi dengan doa. Ase dari siapa? Ase dari orang tua, dari anak yang soleh. Senang hati orang tua kau dapat pakiriman bu pak. Itulah ibu bapak. Oleh karena itu hidup sementara ini agar kita diajarkan supaya kita mempersiapkan menjelang Allah datang menjemput. Jasad berpisah dari ruh kita, berpisah dari jasad kita. Yang kedua, kematian mengajarkan nasihat kepada kita agar kita tidak berlaku sombong di dunia ini. Supaya apa yang harus kita sombongkan. Bukti kita tidak sombong, kita sedekah berimpak kepada saudara kita. Kalau andaikan kita bersedekah berimpak kepada anak yatim, maka amalan itu akan menolong kita nantinya. Sedekah jariyah. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka sedekatuka kuntu soiratan fakabbartani. Dulu ambo jiwa yang ketek, karena engkau impak dan sedekahkan, ambo menjadi gadang dan banyak akan menolong engkau. Itulah janji Allah dalam surat Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, kematian mengajarkan kita agar kita selalu mempersiapkan amal kita yang terbaik sebelum Allah mengambil titipannya. Siapkan amal yang terbaik, yang wajib maupun sunat. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat, agar hidup kita dibalutlah dengan kehidupan keluarga kita dengan Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, sebelum dibalut oleh tali kain kapan tersebut. Yang kelima, kematian mengajarkan kita bahwa kita harus siap menerima mental sebelum berpisah diri dan keluarga awak. Karena Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 153 agar kita sabar menghadapi kehidupan. Yang keenam, yang kelima, bahwa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia ini hendaknya menjadi abdan syakura, hamba yang tahu berterima kasih dan menghargai sang waktu yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menghargai sang waktu yang diberikan oleh Allah, kita pasti bisa memanfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat apa itu? Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta dan anak-anak kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi penolong kita dikala kita menghadapi kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira itulah yang nasihat kematian bagi kita, yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa kematian mengajarkan kita bahwa hidup kita sementara. Apa yang harus kita ambil pembelajaran agar kita selalu bersiap sebelum nikmat Tuhan dicabut tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum kita menghadapi kematian, persiapkanlah anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah sebagai senjata kita untuk menghadap sang ilahi nantinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengajarkan kita kematian supaya kita jangan sombong dan takabur. Hendaklah kita peduli dengan saudara kita. Apabila kita peduli dengan saudara kita akan peduli pula dengan kita. Apabila kita banyak mendoakan saudara kita, maka kita dikala menghadapi kematian banyak pula dapat doa dari saudara kita. Ad-du'a'u silahul mu'min, ad-du'a'u yadfa'ul bala. Doa adalah menolak segala bencana. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak,
dalam sebelum menghadapi kematian, hiduplah kita bertokat budi, mati bertokat iman, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, supaya nanti ruh kita jangan teringat, supaya bersih menghadapi Allah. Sucikan diri dan hati kita sebelum menghadapi Zat yang Maha Suci, yaitu Allahu Rabbu. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk ustadz, termasuk hendaknya orang yang bisa memanfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ala lamo dia menyampaikan kaji, mudah-mudahan ada nama laki gak ciek nama resap ibu-ibu bapak apa yang harus dipersiapkan menjelang kematian hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada salah dalam penyampaian, Ustaz mohon maaf untuk sebentar. Terima kasih. Lai dimaafkan salam bu ibu. Lai dimaafkan salam bu bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rafa azab jasukun tanda mati. Ridho jemaah kamu pinta. Dengan assalamualaikum kamu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa buka ini dalam kepada Allah berlindung dari fitnah Al-Masih dan Al-Dajjal. Jadi di ujung-ujung kalau panjang umur Bapak Ibu sampai bertemu dengan masa Al-Masih dan Al-Dajjal itu ya, pasangannya itu Masih dan Al-Dajjal itu. Kalau mengaji tarekat Bapak Ibu sampai ke situ tuh Pak. Seperti apa kondisi pada waktu itu. Kalau awak panjang awak, mudah-mudahan awak sampai, tapi tetap kita meminta perlindungan. Nah, dalam rangka keadaan yang seperti itu terhadap orang yang meninggal, itu selalu dianjurkan Bapak Ibu pada hadis lain untuk mengalirkan ibadah yang kita ciptakan untuk yang sudah meninggal itu tadi. Ambo selalu itu menyampaikan kalau ambo kadang-kadang ambo dia diminta aja mak dia tausiah bisa dikultum lah itu kalau subuh itu. Itu ada di komplek ambo itu kadang-kadang istrinya yang lama meninggal, kadang-kadang suaminya yang lama meninggal. Kalau dia dua-duanya dulu pegawai negeri, karena komplek saya itu kan pegawai negeri yang banyak, kedua-duanya pegawai negeri. Nah, kadang-kadang masih dapat juga lah pensiunan muda atau pensiunan janda begitu. Apa yang saya sampaikan, Pak, Bu, alirkan juga lah sedekah subuh, niatkan untuk almarhum atau almarhumah atau untuk kedua orang tua kita pada infak sedekah subuh kita itu. Kalau bila perlu sedekahnya itu kepada orang gitu, orang yang membutuhkan untuk kita beri sedekah itu. Nah, seperti itu. Jadi ada istri beliau ini, istri almarhum ini, dan juga ada anak-anak beliau agar bisa memberikan infak dan diniatkan itu orang tua kita, ya kan, suami kita, istri kita misalnya, dia dapat mengalir pahalanya dalam rangka menghindarkan dari azab kubur tadi, siksa kubur tadi itu akan meringankan. Di samping yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita atau untuk saudara suami kita, istri kita, atau kita bacakan Qul Huwallah. Kalau Pak Ustaz tadi Qul Huwallah itu samad, akan seperti itu dan seterusnya kita bacakan itu setiap saat. Nah, itu mungkin singkat saja sebagai apa saja bagi saya, karena sebagai tambahan mungkin yang belum pernah mendapatkan itu, belum terbaca misalnya, itu saya sampaikan kepada ahli baik ya, itu baik kepada Ibu Wid ya, kepada Ibu Wid dan anak-anaknya, dengan almarhum ini, almarhum Insinyur Haji Abdal bin Dahlan, itu di kami di SES pernah bergaul dengan beliau, dan kami tahu beliau adalah orang baik, baik dengan sasnya sendiri maupun dengan koperasi. Ada Pak Rapres, beliau bergaul dengan kami melalui itu, dengan SAS dan dengan koperasi gaul. Tentu saja dalam pergaulan itu ada kadang-kadang yang banyak itu yang tidak sengaja pada Ibu.
Kalau yang kan disengaja nak dua orang salah tu. Abo yakin orang sah selo. Ada yang kamu buat salah. Tapi kadang-kadang awak tak sadar. Itu yang tak sadar tu yang cok. Membuat salah terhadap kawan awak, terhadap saudara awak, makanya misi kita di SAS itu adalah membangun persaudaraan kepada ibu. Abu ingin dengan bapak dan ibu secara pribadi maupun secara bersama menjadi keluarga, menjadi saudara. Tidak menjadi saudara di dunia saja, juga menjadi saudara di akhirat. Kadang-kadang ibu-ibu kalau jadi saudara, bapak dan ibu dan kami kalau masuk neraka, bapak ibu dan kami luang ke surga. Nah, seperti itu. Kalau kita bangun persaudaraan itu, persaudaraan tidak hanya persaudaraan di dunia, tapi juga persaudaraan di surga. Nah, kalau ada Bu Yed dan anak-anak beliau, kami berbuat hal yang tidak baik, yang tidak kami sadari terhadap almarhum, kami atas nama seluruh warga SAS Kota Padang meminta maaf melalui Bu Yed ya. Dan kalau beliau, kami yakin ambo saksi beliau adalah orang baik. Beliau orang baik. Mudah-mudahan karena sebagai saksi beliau orang baik, beliau akan terhindar dari azab kubur tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan. Dan kalau pun ada, kami sudah terlebih dahulu. Kan begitu dah Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu secara ringkas saja, kalau dipanjang-panjang betul panjang. Karena Abu guru Bapak dan Ibu, yang kecil itu kan bisa panjang. Jadi yang berhenti saja. Jadi itulah, marilah kita secara bersama-sama dengan SAS ini, kami anjurkan kepada kita semua anak-anak kita, marilah kita bersama-sama di SAS itu dalam rangka membangun persaudaraan dunia dan persaudaraan di akhirat. Terima kasih, lebih dan kurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.